KLP Fest 2022, satu sinergi, bangun negeri. Oke, ini udah sesi keempat ya? Keempat, Sesi ada keempat. siapa sekarang Mbak Ci? Ada dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Namun sebelum masuk ke paparan, kita saksikan video berikut ini. Kabupaten Purwakarta terus bertumbuh, menebarkan semangat untuk bangkit dan berdaya bagi warganya dalam derap pembangunan yang berkesinambungan. Melanjutkan Purwakarta istimewa dalam geliat kegiatan ekonomi, Purwakarta berkontribusi bagi pertumbuhan industri nasional dengan menjadi lokasi operasi korporasi dalam negeri maupun multinasional. Derap pembangunan di sektor ekonomi itu juga beriringan dengan inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saya hari ini sedang berada di pasar tradisional Wanayasa. Hari pasarnya itu adalah hari Rabu dan hari Minggu. Nah, tahun 2021 ini akan ditambah lagi 2 hari lagi, jadi 4 hari dalam 1 minggu, yaitu Selasa, Rabu, dan kemudian Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan pasar tradisional ini akan menjadi bagian dari pondasi ekonomi kerakyatan. Ini pasarnya sangat bersih, Bu ya. Terima kasih. Iya, ini luar biasa. Kita mempunyai 3 pasar yang sudah dikembangkan. Salah satunya di sini di Pasar Wanayasa. Kemudian juga yang kedua adalah Pasar Citeko Pleret, dan ketiga adalah Pasar Lewi Panjang di Kecamatan Purwakarta. Sangat menyenangkan berada di pasar tradisional yang sudah dikategorikan sebagai pasar sehat, yang tentunya kita akan dorong nanti pengelolaannya itu akan memiliki sertifikat ISO sebagai jaminan kepada seluruh konsumen bahwa pengelolaan pasar ini sangat baik dari segi kebersihan, kemudian dari segi kualitas produk. Yang tidak kalah penting juga terima kasih Ibu DKUPP pada tahun 2020 kemarin itu mendapatkan predikat sebagai pelayanan tera dan tera ulang terbaik, pelayanan gratis untuk semua para pedagang. Ikon kuliner Sate Marangi kini menjadi salah satu penyumbang APBD terbesar. Kita akan menikmati sate Marangi Bu Haji Yeti Cibungur Purwakarta. Ini adalah sate Marangi yang disukai oleh banyak orang. Bu Haji, rasanya tetap sama. Alhamdulillah. Enak, empuk, luar biasa. Amin. Nah, saya selaku Bupati mengucapkan terima kasih atas komitmennya. Sate Marangi Bu Haji Yeti ini menjadi wajib pajak terbaik untuk kategori rumah makan yang memang kontribusinya sangat besar. Ini mudah-mudahan akan berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Ada pula Galeri Menong yang menghubungkan UKM kerajinan tangan. Kuliner hingga batik dengan para wisatawan. Purwakarta juga kini menjadi destinasi liburan favorit yang menawarkan keindahan alam. Budaya dan religi. Purwakarta juga menjadi lokasi bendungan Jatiluhur dan Cirata yang menghasilkan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali, air bersih untuk ibu kota, serta sumber irigasi untuk sawah-sawah dan kebun di Jawa Barat. Gairah untuk terus meningkatkan nilai tambah pun dilakukan di sektor pertanian. Salah satunya dilakukan di Kebon Ambu sebagai pusat penelitian, pengembangan, hingga edukasi. Kebun Ambu ini hadir bulan Oktober 2019 melalui kebijakan saya selaku Bupati. Di luas area kurang lebih 6 hektar ini, Kebun Ambu ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus meningkatkan produksi pertanian khususnya di bidang hortikultura. Nah, selain itu juga di 2021 ini kita akan kembangkan Kebun Ambu ini menjadi agrowisata bagi masyarakat Purwakarta, yang dimana pada adaptasi kebiasaan baru ternyata mereka lebih tertarik untuk berwisata di ruang terbuka.
Jangan lupakan pula kekayaan hamparan perkebunan teh, pala, cengkeh, serta manggis yang kini menjadi komoditas ekspor. Potensi Purwakarta yang tak kalah besarnya juga terdapat di bidang olahraga dengan sumbangan prestasi, diantaranya dari cabang dayung, yang juga dibarengi pembangunan berbagai fasilitas. Purwakarta memiliki program Saung Ampuh untuk memastikan masyarakat di pelosok juga menikmati layanan kesehatan. Target kepesertaan BPJS Kesehatan 100% juga terus dioptimalkan untuk mewujudkan Universal Health Coverage yang melibatkan dana APBD untuk pembayaran premi penerima bantuan iuran atau PBI. Begitu pula untuk BPJS Ketenagakerjaan yang diupayakan juga dimiliki DKI Masjid, tokoh agama, hingga tenaga kontrak daerah yang selain didanai APBD, juga dari zakat para aparatur sipil negara. Terbaru, pada 2020, Purwakarta telah memiliki mall pelayanan publik yang dikawal para aparat yang berkinerja tinggi serta menjunjung tinggi transparansi. Di bidang pendidikan, para pelajar dibangun karakternya dalam 7 pawai atikan istimewa yang kemudian diperkaya dengan tatanan di Balai Atika. Sekolah mengajarkan praktik kecintaan pada lingkungan secara langsung dan berkontribusi dalam ketahanan pangan. Purwakarta memang istimewa. Oke, itu videonya tadi ya. Menarik banget ya. Betul. Ada kulinernya, Betul. ada tempat wisatanya juga. Terus tadi lengkap lengkap banget lengkap. pokoknya. Tadi yang keinget banget tuh sate marangi. Sate Makanan marangi, emang pokoknya. otaknya ya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ada siapa, Ayu? Ada Bapak Muhammad Nur Cahya, STMM, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Ibu. Iya. Iya. Suara kami terdengar jelas, Bapak? Siap dengar jelas, Bu. Oke, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Silakan, Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya. Pertama-tama mungkin mohon maaf, saya kebetulan saat ini sedang berada di Bali ya dalam rangka Business Matching 4 percepatan realisasi belanja dengan Bapak Presiden kemarin ya. Mohon izin, saya sedang melipir nih Bu, istilahnya mencari tempat untuk bisa menyampaikan presentasi dari pemerintah Kabupaten Purwakarta pada hari ini. Baik, kami dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini mungkin saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahya. Kami akan memaparkan terkait dengan apa sih potensi-potensi yang kita miliki di Kabupaten Purwakarta ini dalam rangka juga bisa mendukung dalam percepatan keuangan daerah khususnya ya. Mohon izin barangkali bisa di-share presentasinya. Ya, baik. Kalau kami jelaskan di sini, lanjut saja. Next. Oke, next lagi. Nah, baik. Kalau kami sampaikan di sini gambaran umum dari Kabupaten Purwakarta bahwa Kabupaten Purwakarta kita ketahui memiliki luas wilayah seluas 97.172 hektar ya, atau luasnya kurang lebih wilayah kedua terkecil di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Pangandaran ya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,11 juta orang. Dalam aspek posisi tentunya kita tahu bahwa Purwakarta ini sering disebut sebagai Kabupaten Segitiga Emas ya. Kenapa? Karena kami berada di antara 3 pusat pertumbuhan, yaitu Ibu Kota Negara DKI Jakarta, kemudian Ibu Kota Provinsi Kota Bandung, dan juga Kabupaten Cirebon sebagai gerbang menuju Jawa Tengah ya. Jadi artinya Purwakarta ini benar-benar diapit oleh tempat-tempat dengan pusat-pusat pertumbuhan yang menyebabkan daerah Purwakarta ini sangat dikenal sebagai daerah industri
kemudian juga pariwisata, potensi perdagangan jasa maupun dari pertanian. Itu yang menjadi kekuatan kami, dan juga dengan potensi kami ini juga di tahun 2021 kemarin Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten kelima terbaik se-Indonesia dalam hal pelayanan investasi yang ada ya. Boleh dilanjut, Bu? Kita tahu bahwa Kabupaten Purwakarta ini mungkin berbatasannya kita tahu antara diapit oleh Karawang, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Cianjur ya. Jadi posisi kami yang strategis ini tentunya menyebabkan Purwakarta ini disebutnya sebagai benar-benar mempunyai potensi yang memikat bagi para investor yang datang ya. Untuk visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta ini sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 sampai 2023, bahwa kami mempunyai visi mewujudkan Purwakarta istimewa. Dengan misinya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa. Lanjut. Selanjutnya, ini mungkin yang menjadi gambaran pemerintah Kabupaten Purwakarta secara umum, bahwa Kabupaten Purwakarta dengan luas 97.000 hektar tadi, kami memiliki 17 kecamatan dan 190 desa dan kelurahan ya. Kemudian dari perangkat daerah yang ada di Kabupaten Purwakarta ini ada 47 perangkat daerah, terdiri dari 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat dewan, 1 inspektorat, 20 dinas, 6 badan, 1 rumah sakit, dan 17 kecamatan ya. Untuk APBD yang ada di Kabupaten Purwakarta ini, kita pendapatannya ada di angka 2,36 triliun dan belanjanya sekitar 2,42 triliun. Dan yang perlu kami sampaikan dalam hal pengelolaan keuangan, alhamdulillah Kabupaten Purwakarta ini kemarin sudah mendapatkan predikat WTP untuk ke-7 kalinya ya. Berarti alhamdulillah dari segi pelaporan keuangan kami sudah dinilai sangat baik oleh pemerintah pusat. Untuk jumlah pegawainya terdiri dari 6.933 orang ASN, 49 P3K, 391 PTT, dan 2.920 non-ASN ataupun THL ya. Baik, selanjutnya untuk teman-teman nanti Bapak Ibu, adik-adik yang akan mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami di pemerintahan Kabupaten Purwakarta, kami menawarkan ada 4 perangkat daerah yang memang membutuhkan kehadiran teman-teman Bapak Ibu di sini untuk bisa sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Purwakarta ini. Yang pertama tentunya di inspektorat kami sudah sediakan 3 jabatan, yaitu 2 orang sebagai auditor pelaksana dan 1 orang sebagai pengelola monitoring dan evaluasi. Kemudian di Bapenda ada 13 jabatan pelaksana yang kami siapkan, 1 orang sebagai surveyor pemetaan pelaksana, 6 orang pengelola pajak daerah, 4 orang verifikator pajak, dan 2 orang pengolah data dan informasi penilaian. Kemudian di BKPSDM ada 2 jabatan selaku pengelola keuangan ya. Kemudian di BKD ada 6 jabatan yang kami sediakan, yaitu 1 orang sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah, 1 orang sebagai pengolah data laporan realisasi anggaran, 1 orang pengelola gaji, 2 orang pengelola akuntansi, dan 1 orang pengelola keuangan. Secara umum barangkali bisa kami sampaikan bahwa nantinya Bapak Ibu, adik-adik yang nanti bergabung tentunya di inspektorat lebih ke arah fungsi sebagai seorang auditor ya. Bagaimana kita membantu tugas-tugas dari inspektorat ini melakukan audit-audit terkait dengan keuangan ya. Kemudian juga untuk Bapenda tentunya kita tahu bahwa Bapenda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tusi untuk melakukan penargetan target pendapatan daerah, pencapaian ya. Tentunya kita butuhkan tenaga-tenaga sebagai kedepannya bisa menjadi analis keuangan pemerintah pusat dan daerah ya. Tentunya ini juga benar-benar kita butuhkan dalam rangka kita ingin meningkatkan dan memanfaatkan
PAD yang ada di Kabupaten Purwakarta ini sebagai suatu daerah industri, daerah perdagangan jasa yang memang potensi untuk memperoleh pendapatan ini masih sangat tinggi. Gitu ya. Kemudian juga untuk di BKAD juga tentunya kita tahu bahwa BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, bagaimana nanti Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian juga bisa membantu kami dalam hal pengelolaan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, bagaimana menghitung neracanya, melakukan penilaian asetnya, dan juga tentunya dalam hal pengolahan data, baik itu penata usahaan keuangan, kemudian juga penganggaran. Kita bekerja bersama melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memastikan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan penata usahaan dan pelaporan APBD ini juga bisa berjalan dengan baik. Tentunya perlu dukungan dari sama analis keuangan pemerintah pusat dan daerah ke depannya ya. Dan untuk BKPSDM tentunya kami harapkan bahwa di BKPSDM ini kita punya porsi adik-adik ke depan bisa menjadi seorang widya iswara ataupun jasa penilai publik, penilai keuangan ataupun aset-aset publik ya, karena kita tahu bahwa di BKPSDM ini merupakan dengan tusinya selaku pengelola sumber daya manusia dan juga diklatnya ya, kita butuhkan nanti ke depan sumbangsi dari adik-adik bagaimana bisa melakukan sebagai seorang widya iswara ataupun sebagai penilai akuntan publik juga bisa melakukan tugas-tugas yang diharapkan ya. Lanjut. Untuk struktur organisasinya barangkali secara umum ya sama dengan di tempat lain. Mohon lanjut ya. Jadi kalau untuk inspektorat ya seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, inspektorat satu inspektur dengan 5 inspektur pembantunya nanti akan bertugas tusinya lebih berfungsi sebagai seorang dalam hal pembinaan dan pengawasan ya terkait dengan keuangan pemerintah daerah ya. Kemudian terkait dengan yang kedua BKPSDM, di fungsi BKPSDM 1 orang kepala, 1 sekretariat dan 3 bidang ya. Nanti ada suatu bidang yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan maupun dengan pengembangan sumber daya manusia, itu yang tentunya nanti kita harapkan bisa menjadi jenjang karir bagi teman-teman sekalian ya untuk menjadi meningkatkan kapasitasnya di bidang keuangan ini sebagai widya iswara ataupun penilai asesor ya ke depannya ya. Kemudian berikutnya untuk Bapenda yang ketiga ya. Bapenda ini tentunya kita tahu tusinya seperti tadi bagaimana kita ingin meningkatkan capaian dari pendapatan daerah ini melalui 3 bidangnya, baik itu bidang pengelolaan pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengolahan data, maupun penagihan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan. Tentunya teman-teman nanti diharapkan di sini bisa menjalankan fungsinya membantu kita baik dalam hal penarikan pencapaian pendapatan daerah ini ya. Baik itu merupakan verifikasi pajak, pendataan pajak, maupun juga nanti sebagai seorang analis pendapatan daerah ya. Kemudian yang terakhir barangkali di BKAD sebagai Badan Pengelola Keuangan Daerah juga tentu bertugas di bidang anggaran, di bidang perbendaharaan, penatausahaan dan akuntansi maupun pengelolaan aset daerah yang memang kelihatan ini di 2 dinas ini baik BKAD maupun Bapenda merupakan sangat sesuai sekali dengan tusi teman-teman Bapak Ibu ataupun adik-adik yang memang berlatar belakang pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini. Lanjut. Ya ini mungkin terakhir barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana pengembangan, pembinaan maupun kesejahteraan ASN di Kabupaten Purwakarta. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengembangan karir ASN tentunya kita memiliki suatu program-program pendidikan dan pelatihan diklat ya, baik mulai dari diklat PPNS sebagai penyidik pegawai negeri sipil, sebagai asesor maupun sebagai auditor ya. Kemudian ada diklat teknis fungsional terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan juga yang lainnya. Kemudian diklat PKP untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ya, kemudian atau setara eselon 4, kemudian diklat PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator untuk eselon 3 dan yang setara. Kemudian juga ada diklat PKN ya, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk pejabat tinggi pratama. Dan juga kami juga memiliki pelatihan-pelatihan literasi digital ya. Kemudian juga kami juga mempunyai program tugas belajar ataupun beasiswa ya bagi Bapak Ibu yang memang memiliki kompetensi dan
bisa berprestasi ya, maka sesuai dengan minat dan potensinya kita berikan suatu kesempatan untuk melakukan tugas belajar ataupun melalui program beasiswa ya. Kemudian juga kita memiliki talent pool, kemudian juga asesmen terhadap kompetensi dan potensi ASN ya, sehingga bisa kita gali potensi-potensi mana yang dimiliki oleh para pegawai yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Kemudian juga kegiatan sertifikasi kompetensi dan juga ujian dinas dan UPKP ya. Kemudian terkait dengan kesejahteraan ASN, ini barangkali yang biasanya menjadi suatu daya tarik bagi seluruh pegawai ASN di Kabupaten Purwakarta. Pertama, bahwa kami sudah menerapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ya. Itu ada di Pergub 250 tahun 2021. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa 4 OPD ini juga termasuk OPD-OPD yang mendapatkan TPP yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat-perangkat daerah lainnya ya. Kenapa? Karena fungsi dari 4 OPD ini juga sebagai fungsi koordinatif yang memang memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat-perangkat daerah lainnya ya. Kemudian juga di BKAD, BKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kami memiliki lagi tunjangan khusus yang berbeda ya. Kemudian untuk Inspektorat Daerah sebagai fungsinya dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan tentunya juga ada diberikan tambahan penghasilan yang berbeda ya. Kemudian juga di Bapenda juga ada yang namanya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ya. Pada saat sudah tercapai pendapatan pajak dan retribusi, maka bagi teman-teman diberikan insentif ini sesuai dengan regulasi, besarannya sesuai regulasi yang ada. Kemudian juga yang terakhir untuk BKPSDM juga diberikan suatu tunjangan selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkatan ya, Bapenjakat. Dan juga kita memiliki TAPERA ya, Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian terlepas dari suatu reward, tentu kita juga memiliki suatu bentuk punis ya, alias pembinaan. Di sini kita juga memiliki pemotongan tunjangan kerja ya. Artinya apabila tunjangan kerja dari kehadiran maupun dari kinerja tidak sesuai dengan SKP yang sudah ditetapkan, tentunya TPP-nya akan diberikan pemotongan ya setiap bulannya. Kemudian juga teguran tertulis tentunya untuk sanksi-sanksi administratif yang nanti sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang kepegawaian ya. Kemudian juga penurunan pangkat jabatan maupun sampai dengan pemberhentian PNS ya. Itu barangkali terakhir apa yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Purwakarta ini. Yang jelas kami dari Kabupaten Purwakarta dengan potensi yang cukup besar ya, cukup tinggi untuk bisa menarik minat bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berminat bergabung bersama kami, kita sama-sama membangun Kabupaten Purwakarta ini sehingga kita bisa menciptakan Kabupaten Purwakarta yang selain melaksanakan pembangunan dengan baik, tapi juga tentunya melalui pengelolaan keuangan dan aset yang baik juga gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang informatif sekali, Pak. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini untuk teman-teman dari PKN STAN yang ingin bertanya langsung kepada narasumber bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nanti kita pin untuk bisa ngobrol langsung sama Bapaknya. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa bacakan dulu. Oke. Izin saya bacakan pertanyaannya Bapak. Yang pertama adalah, apakah pemerintah Purwakarta menyediakan beasiswa bagi ASN di lingkungan pemerintah? Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Purwakarta ini setiap tahun kami sudah menganggarkan beasiswa. Jadi beasiswa yang kami berikan itu sebenarnya ada 2, ada yang untuk ASN dan juga ada yang untuk masyarakat. Jadi itu sudah teranggarkan sebetulnya setiap tahunnya ya. Memang ada kalau untuk beasiswa khusus sendiri dari Pemkab Purwakarta tuh ada berarti. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Soalnya teman-teman PKN STAN ini
Semangat belajarnya semangat tinggi. belajarnya tinggi Bapak. Baik. Pertama Kalau buat pegawai-pegawai yang memang berprestasi, kemudian kan kita selalu diuji dulu ya melalui seleksi. Nanti tentu akan kita perhatikan karena pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan misi yang pertama juga bagaimana kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat Purwakarta, apalagi untuk ASN-nya tentunya ya. Sudah inline berarti ya, Pak, inline ya? dengan tujuannya Pemkab Purwakarta. Betul. Oke Bapak. Nah selanjutnya kalau pola mutasi untuk perangkat daerah di Pemkab Purwakarta itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bapak. Mohon izin diulang pertanyaannya. Bagaimana pola mutasi untuk para ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta Bapak? Pola mutasi. Bapak. Pola Perpindahan. Iya, perpindahan Baik. pegawai. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau di Kabupaten Purwakarta ini saat ini kan kita sebetulnya sudah melakukan suatu pola merit system juga ya. Kemarin itu kita sudah mendapatkan kualifikasi yang cukup baik ya, mendapatkan penghargaan juga terkait dengan pola meritisasi di kepegawaian kita ya. Jadi artinya setiap pegawai itu tentunya memiliki pola karir masing-masing yang tentunya selalu kita lakukan talent pool ya, talent pool ataupun seleksi uji kompetensi untuk para pegawai. Jadi pola mutasi yang kami lakukan tentunya berdasarkan hasil dari pencapaian kinerja dari teman-teman, kemudian juga bagaimana latar belakang pendidikan, tentu itu semua sudah terangkum dalam suatu sistem yang ada di PKPSDM ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa pola karir yang diciptakan di Kabupaten Purwakarta memang sudah berjalan dengan sangat baik. Terakhir baru saja kemarin Kabupaten Purwakarta ini mendapatkan predikat baik untuk kualitas pengisian jabatan JPT ya, yang kemarin kita dapatkan diterima oleh Pak Sekda di Yogyakarta. Baru saja kemarin kami terima Kabupaten Purwakarta ini. Pola mutasinya sudah tersistem ya Bapak ya? Betul, sudah mulai suatu sistem. Oke, siap. Oke, baik Bapak. Ini Pertanyaan mungkin ada terakhir mungkin pertanyaan ya. terakhir nih, Ayu. Iya, kan seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, kalau teman-teman dari PKN STAN ini berasal dari seluruh Indonesia gitu ya, ada yang dari Bali, ada yang dari NTB, NTT dan segala macam. Nah seandainya nih mereka memilih dan mendapat penempatan di pemerintah Kabupaten Purwakarta, apakah kira-kira mereka akan mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas? Bapak, silakan Bapak mungkin penjelasannya sedikit. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk Kabupaten Purwakarta ini kita tahu bahwa kalau secara regulasi kepegawaian tentunya saat ini pegawai pemerintah Kabupaten Purwakarta nanti tentunya menjadi suatu pegawai PNS daerah ya. Kalau untuk PNS daerah tentunya yang kami harapkan bahwa para pegawai itu bisa melakukan investasi dan tentunya menetap di Kabupaten Purwakarta gitu ya. Kalau untuk Kabupaten Purwakarta sendiri, kalau untuk rumah dinas pegawai tentunya kami sudah memiliki suatu mes pegawai, tapi mes yang kami gunakan ini biasanya digunakan untuk tamu, jadi tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Purwakarta. Kami sudah memiliki beberapa mes, tapi kalau khusus untuk pegawai, karena regulasinya memang pegawai nantinya pegawai pemerintah Kabupaten Purwakarta ini kan merupakan PNS daerah ya. Yang selama ini program Ibu Bupati sampaikan ini sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa pengembang ya, bagaimana kami bisa menyediakan perumahan khusus bagi PNS sampai dengan THL gitu, dengan tanpa uang muka, tanpa DP dan kredit yang cukup murah. Barangkali kalau yang bisa kami tawarkan dari pemerintah daerah seperti itu Bu, kemudahan dalam akses mendapatkan perumahan ya. Walaupun dan juga barangkali yang kami harapkan sebenarnya teman-teman apabila sudah bergabung dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa menetaplah di Kabupaten Purwakarta gitu ya. Mungkin itu saja mungkin. Terima kasih Bu. Siap. Jadi memang kalau fasilitas rumah dinasnya tidak ada, tapi ada fasilitas yang mempermudah nanti untuk para ASN bahkan tadi sampai THL untuk bisa memiliki rumah sendiri gitu ya Pak, tapi di Purwakarta. Karena kalau Kabupaten Purwakarta ini Bu 1 jam sampai 2 jam itu sudah satu keliling Kabupaten Purwakarta ini hanya dengan jarak 1 sampai 2 jam itu sudah bisa ditempuh seluruh Kabupaten Purwakarta. Jadi dari ujung ke ujungnya itu sudah bisa ditempuh dari pusat kota. Jadi kami itu
untuk perumahan-perumahan juga yang ada di Kabupaten Purwakarta ya, hanya bisa ditempuh hanya sampai setengah jam sampai 1 jam juga sangat mudah gitu ya. Oh, Dan kami Mana deket ya, Deket. ya Deket jadi dan nggak macet sangat dekat mungkin ya, lah Pak. dari kantor-kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Oke, siap. baik. Oke, Bapak. Sekarang ini sepertinya ada yang sedang raise hand di Zoom atas Iya. nama Hilman. Silakan Hilman. Ya, izin apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, cukup terdengar. Silakan. Terdengar Mas Hilman. Baik. Saya Iman Fazlur Rahman, izin bertanya. Saya dari D3 Pajak reguler 2019. Tadi disebutkan bahwa Pemprov Please, ya. membutuhkan 24 untuk yang di Purwakarta. Kan sepertinya jaringannya kurang stabil Mas Hilman. Di kami suaranya putus-putus. Kurang jelas ya. Iya, Mas Hilman, apakah masih bergabung dengan kita Mas Hilman? Suaranya putus-putus di kami Mas, sepertinya jaringannya ada kendala jaringan. Oh, terputus. Nih sambil menunggu nih Pak, apa namanya? Mas Hilman mungkin nanti kalau sudah bergabung nggak apa-apa Mas Hilman off Bisa cam. di off cam dulu supaya suaranya lebih stabil ya Mbak Iya, ya. tadi tuh baru sampai saya Hilman dari D3 reguler pajak gitu ya. Kemudian pas pertanyaannya putus-putus. Apakah Mas Hilman sudah bergabung kembali? Belum Ya. ya? Masih. Bentar. Oh, kayaknya Oke, baik. terputus Bapak. Oke, nggak belum bergabung lagi ya berarti ya. Oke, sepertinya disconnect nih Bapak. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari panitia bisa dibantu untuk bantu ditanyakan ke Menyampaikan ya. bisa langsung ditanya ke Bapaknya ya. Oke. Ya. Oh, sudah bergabung. Oh, Oke, sudah sudah bergabung bergabung lagi lagi. nih Pak. Mas Hilman. Halo. Ya, halo. Iya Mas. Nggak apa-apa Mas, off cam aja Mas kalau misal jaringannya Ya. lagi kurang stabil. Izin, tadi sudah disebutkan bahwa Bapenda membutuhkan 24, mohon maaf, bahwa Pemda Purwakarta membutuhkan 24 orang. Apakah bisa diperinci ya Pak untuk kebutuhannya itu di program studi apa saja, pajak, akuntansi gitu, kemudian dialokasikan kepada unit instansi yang terkait seperti Bapenda butuh berapa orang pajak atau sejenisnya gitu Pak. Mohon bantuannya. Terima kasih. Sepertinya sih kalau Baik. saya lihat di tayangan sebenarnya tadi sudah Sebetulnya sempat disampaikan. tadi sudah ada ya di paparan kita ya di halaman 8 ya. Sebenarnya rencana unit penempatan untuk 24 orang tadi sebenarnya sudah ada. Mungkin kalau nanti secara mendetail jurusan apa atau apa ya, nanti bisa ini ya melalui email mungkin ya. Nanti kita detailkan lebih jelas ya. Jadi yang misalkan untuk pengelola pajak daerah di Bapenda itu kan sudah jelas ya, ada 6 orang pengelola pajak daerah, 4 orang verifikator pajak. Sebenarnya ada di paparan kami di halaman nomor 7. Mungkin yang mau didetailkan ininya Pak, apa namanya? Prodinya. Jurusan, Jadi iya. misalnya untuk di Bapenda itu kira-kira prodi mana saja, Prodi program studi mana akuntansi aja, misalnya apakah berapa? akuntansi, apakah pajak, apakah perbendaraan, seperti itu Bapak. Oh ya, jadi detail dari ininya ya. Mungkin kalau detail seperti itu nanti bisa kami sampaikan menyusul ya, Bu, kayaknya ya, supaya nanti lebih jelas lagi. Artinya kalau di pengelola pajak daerah sebetulnya jurusan yang lebih spesifiknya yang dibutuhkannya itu apa? Mungkin itu ya tadi De Hilman itu menanyakannya seperti itu ya. Jadi kalau memang mau seperti itu, ini tadi kan memang di halaman 8 yang kami sampaikan merupakan jabatan pelaksananya. Ya. Setiap jabatan pelaksana itu sebetulnya sudah ada deskripsinya. Jadi untuk jabatan pengelola pajak daerah itu kompetensi yang dibutuhkan adalah sarjana misalkan akuntansi, pajak atau apa ya. Sebenarnya itu sudah ada di dalam ini kami ya. Sudah ada di dalam analisa jabatannya ya. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan, nanti bisa kita share, kita susulkan di share saja ya. Jadi supaya nanti teman-teman bisa tahu untuk setiap jabatan pelaksana ini sebetulnya kompetensi yang diminta itu seperti apa, termasuk dengan jurusannya itu tadi ya. Begitu barangkali. Siap, Ya, Mbak, ya. Siap. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan Pemkab Purwakarta bisa menghubungi panitia ya. Karena nanti mungkin Iya, dari Pemkab Purwakarta akan menghubungi panitia untuk menyusulkan yang tadi jawaban pertanyaan tadi ya Pak ya mengenai detail Betul, speknya prodi-prodinya. yang lebih, iya betul. Karena setiap ini ada analisa jabatan, dan setiap jabatan Oke. itu kan ada analisa jabatan, kebutuhan dan juga
kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut gitu ya. Oke, siap Siap, Bapak, Bapak. siap. Oke, baik. Sepertinya sesi tanya jawab kami cukupkan terlebih dahulu sampai di sini, Bapak. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement untuk teman-teman lulusan dari PKN STAN. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Kabupaten Purwakarta tentunya berharap bagi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian ya untuk bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta ini, karena kita tahu bahwa Kabupaten Purwakarta sebagai kabupaten, walaupun kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat ya, tapi kami memiliki suatu potensi yang cukup besar sebagai suatu daerah tujuan industri, pariwisata, perdagangan, jasa maupun pertaniannya ya. Jadi kami harapkan kehadiran dari teman-teman di Kabupaten Purwakarta ini tentunya bisa sama-sama mendukung kami dalam hal melakukan suatu pembangunan yang mewujudkan Purwakarta istimewa. Demikian saja barangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara pagi hari ini. Semoga teman-teman PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut bisa menjadi pertimbangan nih saat nanti memilih mau Instansi penempatannya. Oke. Nah, sekarang sesi 4 udah selesai. Siap Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bapak. Siap. Sesi 4 sudah selesai, kita akan lanjut ke sesi 5. Ada siapa? Yuk. Nah, sesi 5 ini kita ada dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita break terlebih dahulu.